Halo Sobat Belajar, masih ingat nggak sama penyakit yang namanya albino? Ya, siapa yang masih ingat? Oke, jadi penyakit albino itu adalah kondisi di mana seseorang tidak memiliki pigmen warna kulit sama sekali. Biasanya orang normal akan memiliki pigmen warna kulit yang disebut dengan pigmen melanin. Nah, pigmen warna kulit ini selain membuat adanya warna pada kulit, ternyata dapat juga berfungsi untuk melindungi kulit kita dari radiasi sinar UV matahari. Nah, ada kalanya seseorang tidak memiliki kandungan pigmen pada kulitnya, atau dia sama sekali tidak memiliki pigmen melanin di kulitnya. Nah, kalau kita sangkutkan dengan fungsi pigmen melanin tadi sebagai pelindung dari cahaya matahari, berarti seseorang dengan ketiadaan melanin atau kita sebut juga dengan penyakit albino itu tidak hanya kulitnya berwarna putih, tapi juga bisa rentan untuk terkena penyakit kulit, kayak gitu Sobat Belajar. Nah, jadi orang yang albino itu tidak hanya kulitnya aja ternyata yang putih, tapi sampai ke rambut, bulu mata, kemudian alis, pokoknya seluruh bagian tubuhnya warnanya putih karena dia benar-benar sama sekali nggak punya pigmen warna kecoklatan sama sekali. Dan yang berwarna tuh mungkin hanya bagian bola matanya ya. Biasanya bagian bola mata pada orang albino itu warnanya biru. Nah, jadi penyakit albino itu merupakan salah satu penyakit yang cukup unik sekali nih. Dan apakah Sobat Belajar masih ingat nih, apa sih yang menyebabkan adanya penyakit albino? Gimana penyakit albino itu bisa terjadi pada seseorang? Karena penyakit albino itu ternyata dibawa oleh gen. Nah, karena dibawa oleh gen berarti penyakit albino ini merupakan penyakit yang menurun, kayak gitu Sobat Belajar. Nah, biasanya penyakit albino itu merupakan penyakit yang cukup dibilang langka ya. Jadi, biasanya hanya ada satu orang albino dibanding 17.000 orang yang ada gitu. Jadi, ini merupakan penyakit yang cukup langka sekali, kayak gitu. Nah, tetapi ternyata ada loh salah satu daerah di Indonesia nih, di negara kita yang memiliki jumlah penduduk albino terbanyak. Wah, kira-kira apa ya nama daerahnya dan seberapa banyak sih jumlah penduduk albino di daerah tersebut? Kita lihat ya. Oke, nah jadi ini Sobat Belajar, untuk albino itu terdapat yang kita kenal dengan istilah kampung albino. Oke, nah jadi kampung albino itu terletak di Kampung Ciburuy, Kota Garut. Nah, jadi ada di Garut nih, di Jawa Barat. Nah, selain itu, orang albino yang ada di sana itu disebut juga dengan Walanda Sunda. Kenapa Walanda? Karena kulit yang putih terus mirip kayak bule ya jadinya ya, kayak orang Belanda gitu. Nah, jadi disebutnya Walanda. Dan kenapa Sunda? Karena Garut itu termasuk wilayah Jawa Barat, kayak gitu Sobat Belajar. Nah, kemudian ketika dilihat ya, ternyata di daerah sana ada cukup banyak orang yang berkulit putih atau albino. Berapa banyaknya? Yaitu ada 9 orang di satu kampung. Mungkin kalau kita lihat angka 9 sedikit ya, tapi kalau kita bandingkan nih, satu kampung di Kampung Ciburuy itu hanya terdiri atas 1.600 penduduk. Jadi Kampung Ciburuy atau Kampung Albino itu merupakan daerah yang cukup kecil. Dan di daerah itu ada 9 orang albino. Kalau kita pikir-pikir, itu sama aja kayak 1:176. Nah, kalau kita bandingkan lagi nih dengan biasanya itu di satu daerah, kan perbandingan orang albinonya 1:17.000, alias hanya ada satu orang albino di antara 17.000 kelahiran. Tapi di sini ada satu orang albino di antara 176 kelahiran. Nah, itu berarti memang kategori kampung albino itu di dalamnya memang ada banyak sekali orang-orang yang berkulit putih atau albino ini. Nah, jadi kayak gitu Sobat Belajar, cukup unik sekali ya. Nah, kemudian ketika ditanya-tanya atau diwawancara nih orang di daerah kampung albino itu, ada banyak sekali perbedaan pendapat gitu. Kenapa sih di sana kok banyak ya orang yang albino gitu ditanya. Kemudian ada yang paham kalau memang orang-orang albino atau orang kulit putih di sana itu keturunan genetis gitu, meskipun awalnya ayah dan ibunya itu berkulit normal tapi kemudian melahirkan anak yang albino. Nah, berarti ayah dan ibunya itu sudah membawa gen albinonya, atau kita kenal dengan istilah carrier, seperti itu Sobat Belajar. Tapi ternyata di daerah sana, di daerah Kampung Ciburuy juga masih ada mitos-mitos yang beredar. Jadi mitos konon katanya pada zaman dahulu kala, nenek moyang mereka ya katanya
pada zaman dulu itu ada orang berkulit putih yang datang ke kampung Ciburuy. Kemudian orang berkulit putih itu mengelus-ngelus perut ibu yang sedang hamil, seorang perempuan yang lagi hamil gitu. Dan ternyata setelah seorang perempuan itu melahirkan, anaknya jadi berkulit putih. Nah, itu sebetulnya tapi hanya mitos ya, karena hal itu berarti kenapa bisa ada anak yang berkulit putih? Karena berarti ayahnya itu merupakan carrier albino, pembawa gen albino, dan si ibunya juga adalah carrier albino. Nah, meskipun tidak terlihat, tapi mereka sebetulnya carrier atau pembawa sifat. Nah, seperti itu. Jadi, kenapa di satu kampung ini kok bisa banyak banget ya? Lagi-lagi kenapa gitu pertanyaannya. Nah, jadi kira-kira hal-hal yang menyebabkan banyaknya populasi orang albino di kampung Ciburuy yang terus bertambah gitu ya. Karena daerah di sana tuh kecil dan bisa dibilang cukup terisolasi. Karena apa? Karena di sana jarang sekali ada peristiwa migrasi. Jadi orang-orang di kampung Ciburuy itu jarang untuk keluar atau berpindah ke kota lain atau kampung lain. Jadi hanya ada di satu tempat itu aja, dan juga nggak ada atau sedikit ya orang yang bermigrasi ke dalam kampung tersebut, sehingga mereka cenderung untuk melakukan pernikahan atau perkawinan dengan orang-orang yang di kampung itu juga, yang mana berarti ngebawa gen albino juga. Nah, jadi seperti itu ya Sobat Belajar. Nah, kira-kira apa nih kaitannya dengan materi kita hari ini? Apakah kita mau bahas tentang albino? Bukan ya, karena materi tentang albino sudah pernah kita bahas nih ya di penyakit autosop. Sekarang yang akan kita bahas itu adalah bagaimana frekuensi alel dan bagaimana frekuensi gennya. Kayak gitu nih Sobat Belajar. Jadi sekarang kita akan masuk ke materi hitung-hitungan. Sobat Belajar gimana nih? Makin penasaran kah sama materi selanjutnya? Ya, kalau makin penasaran, jangan kemana-mana ya. Tetap stay tune terus di Ayo Belajar, karena belajar sekarang mudah. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Ya, ke materi tentang frekuensi gen dan frekuensi alel. Oke, nah jadi kita lihat dulu nih pengertian dari frekuensi alel itu apa. Jadi, frekuensi alel itu adalah jumlah kopian atau jumlah salinan suatu alel tertentu per atau dibagi dengan jumlah kopi atau jumlah salinan keseluruhan alel pada suatu lokus dalam suatu populasi. Nah, jadi itu untuk pengertian dari frekuensi alel. Nah, sedangkan frekuensi gen adalah proporsi atau jumlah atau perbandingan alel-alel pada suatu gen dalam populasi. Nah, jadi sekarang sudah bisa ya ngebedain apa itu frekuensi alel dan apa itu frekuensi gen. Jangan lupa kalau di kode genotip yang mana yang alel dan yang mana yang gen. Kalau di sini kakak misalnya punya satu huruf aja, misalnya A kecil. Dan di sini ada yang dua huruf, ada yang A kecil, A kecil. Sobat Belajar tahu nggak mana yang alel, mana yang gen? Masih ingat? Jadi yang gen atau yang genotip itu adalah yang sepasang, yang A kecil. Karena gen itu harus sepasang-sepasang ya, hidupnya itu berpasangan, gak mau sendiri-sendiri, itu namanya gen. Sedangkan kalau yang A kecil ini, kalau yang sendirian, itu adalah alel. Nah, jadi pegang konsep ini, oke? Dan selanjutnya di sini ada hukum yang mengatur peristiwa frekuensi alel dan frekuensi gen. Hukum tersebut diteliti atau dicetuskan oleh peneliti yang bernama Hardy dan rekannya Weinberg. Jadi kita sebut juga hukum frekuensi alel ini dengan nama hukum Hardy-Weinberg. Apa isi dari hukum Hardy-Weinberg ini? Nah, mereka menyatakan bahwa frekuensi gen di dalam suatu populasi itu cenderung tetap dari generasi yang satu ke generasi berikutnya. Jadi, jikapun ada pertambahan, tapi bertambahnya tetap. Atau memang cenderung tidak berubah gitu frekuensinya. Nah, itu adalah bunyi dari frekuensi gen di hukum Hardy-Weinberg. Tapi ternyata hukum Hardy-Weinberg ini hanya akan berlaku jika ada syarat-syarat tertentu. Nah, apa aja syaratnya? Kita lihat. Oke. Dicatat ya, atau dipahamin. Yang pertama, ukuran populasi yang besar.
Nah, jadi hukum yang tadi hanya berlaku untuk suatu daerah yang populasinya itu besar. Jika hanya dalam satu populasi yang kecil, misalnya cuma 100 orang atau 200-300 orang, nah itu tidak bisa diberlakukan di hukum Hardy-Weinberg ini. Yang kedua, tidak terjadi migrasi. Jadi syaratnya itu nggak boleh ada migrasi, nggak boleh ada perpindahan penduduk, baik itu dari luar kota ke dalam atau imigrasi, baik itu dari dalam kota keluar atau emigrasi. Jadi jumlah penduduknya tuh nggak boleh ada yang nambah-nambah dari luar gitu ya, sobat belajar. Nah, selanjutnya yang ketiga, tidak terjadi mutasi. Mutasi gen ya, mudah-mudahan masih ingat nih, mutasi gen itu adalah perubahan struktural ataupun perubahan jumlah pada gen dan kromosom seseorang gitu. Nah, jadi kalau ada mutasi terjadi, misalnya ternyata gen-gennya itu tiba-tiba ada yang mengalami kerusakan dan ditampakkan gitu pada seseorang, nah itu tidak bisa diberlakukan hukum ini karena nggak boleh ada mutasi nih syaratnya. Oke, selanjutnya yang keempat itu perkawinan harus terjadi secara acak. Tidak boleh ada perkawinan yang diatur. Jadi seperti ada hibrid, ada peristiwa hibrid atau persilangan yang sengaja diatur gitu. Nah itu nggak boleh karena harus dibiarkan perkawinan secara acak tuh, harus dibiarkan melakukan perkawinan sendiri tanpa ada yang diatur atau disetting gitu. Oke? Dan selanjutnya tidak terjadi seleksi alam. Nah jadi itulah beberapa syarat terjadinya hukum Hardy-Weinberg gitu ya sobat belajar. Jadi untuk terjadinya hukum Hardy-Weinberg ini tidak bisa diterapkan ya, tidak bisa diterapkan oleh atau tidak bisa diterapkan pada semua jenis populasi, tapi harus ada syaratnya. Kalau misalnya nih terjadi seleksi alam, mungkin sobat belajar masih ingat nih, kalau seleksi alam itu kan mempengaruhi jumlah spesies, dimana kalau misalnya terjadi seleksi alam itu akan merubah jumlah spesies dalam populasi. Karena kalau seleksi alam itu jika ada kondisi alam yang berubah gitu, misalnya ada kondisi alam yang berubah, nanti ada dua kemungkinan nih, apakah bisa bertahan atau apakah bisa mengalami kepunahan. Jadi kalau dia bisa bertahan ya karena dia bisa adaptasi. Tapi kalau dia nggak bisa adaptasi, dia nggak sesuai dan nggak cocok sama perubahannya, nah itu akan terjadi peristiwa kepunahan gitu. Dan tentunya itu akan merubah jumlah populasi yang ada. Jadi akan mengecoh terjadinya hukum Hardy-Weinberg ini. Sehingga tidak bisa untuk diterapkan. Kayak gitu ya sobat belajar. Oke, kita lanjut lagi. Siap? Nah, sekarang kita bahas ke isi dari hukum Hardy-Weinberg. Oke, karena sekarang kita mau masuk ke hukum atau rumus hitung-hitungan, jadi sobat belajar juga harus fokus ya, dan harus benar-benar pahamin banget nih. Jadi ini gak usah dihafal tapi dipahamin aja, oke? Nah, selanjutnya di sini aku mau menuliskan hukum yang pertama itu adalah P plus Q sama dengan 1. Oke, P plus Q sama dengan 1. Nah, terus ini artinya apa? Artinya P di sini adalah alel yang dominan. Oke, alel yang dominan itu apa? Kalau dominan itu kan berarti yang sifatnya tuh lebih menang ya. Nah, maksudnya di sini lebih menang tuh biasanya ditandakan dengan hurufnya yang kapital. Pokoknya sifat yang unggulnya yang dominan itu. Sedangkan untuk yang Q itu adalah alel yang resesif. Sama dengan 1. Nah, kemudian selain rumus ini dipecah lagi atau ada rumus lagi. Rumusnya itu adalah P plus Q kuadrat sama dengan 1. Oke, sampai sini bisa. Sekarang bisa dipisahin atau bisa dipecahin enggak yang di dalam kurungnya kita keluarin ya. Arti jadinya sama dengan ada P kuadrat, ya kan? 2PQ ditambah ya, ditambah 2PQ. Oke, ditambah lagi
ditambah lagi, sisanya satu lagi yang Q kuadrat sama dengan 1. Nah, kita pakainya yang mana? Kita pakainya yang ini aja, yang udah dipisahkan. Oke, sampai sini sobat belajar paham dulu, dipahamin dulu maksudnya. Ya, dua rumus ini. Nah, sekarang kakak tuliskan lagi ya, arti-artinya apa di sini. Nah, untuk yang P kuadrat, itu di sini karena ada kuadrat kan berarti dia double ya. P kuadrat itu sama dengan PP kan, P-nya 2 kali. P kali P alias PP. Berarti kalau ada sepasang tuh, alel atau gen. Dia adalah gen ya berarti. Berarti P kuadrat di sini itu adalah gen. Karena dia huruf P, dia adalah yang dominan. Oke. Nah, lanjut lagi. Di sini ada yang 2 PQ. Nah, sekarang gimana nih? Ada P, ada Q-nya. Kita lihat lagi nih ke rumus yang atasnya. Kalau P itu buat yang dominan, kalau Q itu buat yang resesif. Tapi di sini ada simbol yang mana ada dominannya dan ada resesifnya. Nah, berarti apa ya? Kode atau istilah buat satu genotip yang ada huruf dominannya dan ada huruf resesifnya juga. Dia adalah yang heterozigot, betul sekali. Jadi ini adalah istilah yang buat heterozigot. Misalnya kayak A besar A kecil, terus B besar B kecil, gitu loh, yang heterozigotnya, yang huruf besar kecilnya ya. Oke, dan selanjutnya Q kuadrat. Q itu kan tadi apa? Yang, lihat lagi ke sini nyontek, yang resesif. Berarti kalau Q-nya kuadrat nih, Q-nya ada 2, Q. Tuh, berarti gen ya, karena sepasang Q-nya ada 2. Jadi, ini adalah simbol yang kita pakai untuk menghitung apa namanya gen resesif. Oke, sampai sini sobat belajar boleh dicatat dulu nih atau di screenshot ya rumusnya karena ini penting gitu, karena nanti habis ini kita coba ngerjain contoh soalnya. Terus kita akan berpedoman atau berpatokan dari rumus ini. Oke? Jadi dipahamin ya. Mudah-mudahan sampai sini nggak ada yang bingung-bingung lagi nih. Ya, siap ya. Selanjutnya, ini akan kita gunakan untuk menghitung, misalnya menghitung penyakit albino tadi, atau menghitung kasus polidaktili. Polidaktili masih inget gak nih sobat belajar? Dimana kondisi jari-jarinya tuh lebih dari 10 jari-jari tangannya tuh. Atau jari-jari kakinya juga lebih dari 10, itu polidaktili. Atau kita juga bisa dipakai untuk menghitung brachidaktili, menghitung penyakit buta warna. Gitu. Nah, kita pakai rumus ini nih yang P plus Q sama dengan 1. Nah, sekarang gimana kalau kita coba ngerjain salah satu contoh soalnya ya? Kita coba kerjain ya. Ini udah harus paham dulu nih sobat belajar nih sebelum kita ke next step-nya. Oke? Oke, lanjut. Nah, di sini sudah ada satu soal cerita. Kemarin pas bahas tentang mutasi, kita udah agak ngitung-ngitung dan ternyata masuk ke materi frekuensi gen, udah ada hitung-hitungannya lagi nih ya. Oke, siap ya? Nah, jadi untuk yang pertama kita lihat apa yang diketahui. Nah, jadi sobat belajar di sini diketahui 10.000 penduduk. Ternyata di 10.000 penduduk itu terdapat 10 orang yang mengidap albino. Jadi yang ada penyakit albinonya itu ada 10 orang nih dari 10.000 populasi. Coba kita tandain dulu aja ya di sini. Oke, dan kita ditanya atau diminta untuk menghitung frekuensi genotip orang yang normal dominan. Oke. Nah, sekarang kita coba hitung nih ya. Kalau di sini udah diketahui orang yang albino berapa, sebetulnya gampang aja sobat belajar. Tapi sobat belajar jangan lupain banget nih kode-kode genotip pada penyakit hereditas karena itu berhubungan banget sama ini. Albino itu adalah penyakit yang bersifat resesif.
Dimana kalau dia albino itu A kecil. Ininya ya, genotipnya ya. Di sini A kecilnya itu adalah 10 orang. Nah, terus sobat belajar jangan lupa nih sama rumus ini, tulis lagi di atasnya ya. P plus Q sama dengan 1. Oke, kalau A kecil itu kan dia resesif nih ya, berarti P atau Q? Dia adalah yang Q. Tapi A-nya ada 2 huruf, berarti Q kuadrat. Q kuadrat itu sama dengan yang albino diketahuinya. Sama dengan 10 dari apa? Dari 10.000 populasi. Jadi kita tulis juga. Nah, tapi sekarang karena rumusnya itu yang gampang ini ya, kita harus mencari Q doang. Jadi jangan Q kuadrat. Sekarang kita cari Q. Q sama dengan berarti kita akarin akar 10 per 10.000. Untuk cara menghitungnya kakak nggak jelasin lagi karena itu materi matematika ya. Jadi mudah-mudahan sobat belajar udah paham untuk cara perhitungannya, kenapa ini diakarin, kenapa ini dibagi 10.000 gitu ya. Nah, oke, jadi ini tinggal akar 0,0001, nolnya 3 ya, gini ya, betul ya. Oke, sehingga kita mendapat angka Q-nya itu sama dengan kita akar dari 0,0001 itu adalah 0,01, tinggal 2 ya. Kita kotakin di sini. Kita tandain aja deh pokoknya yang penting-penting nih sekarang. Nah, jadi tuh sekarang kita kan mau mencari orang yang normal dominan. Orang yang normal dominan itu P kuadrat ya, karena kan di sini maksudnya tuh A besar. Ini yang ditanya ya, sobat belajar ya. Oke, sekarang kita punya Q, kita masukin ke rumus ini. P plus Q sama dengan 1 ya. Kalau P plus Q sama dengan 1, berarti Q-nya kita udah punya, kita bisa dong nyari P. Dengan cara P-nya itu sama dengan 1 dikurang 0,01. Berarti angka P-nya itu sama dengan 0,9 ya. Nah, kita sekarang sudah dapat. Dan untuk mencari P kuadrat, untuk mencari orang yang normal dominan alias A besar alias lagi P kuadrat sama dengan gimana? Sama dengan kita kuadratin aja. Di sini kan kita udah punya P ya. Sama dengan A besar sama dengan P kuadrat sama dengan 0,9 kuadrat. Nah, silahkan boleh dihitung 0,9 kuadrat. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 0,9801. Oke, selesai jawabannya kita dapat. Oke, jadi begitulah contoh soal dan cara mengerjakannya. Begitu. Saya mudah-mudahan bisa dipahami deh untuk soal yang tanggal bino ini, karena ini termasuk soal yang tipenya tuh masih mudah ya, masih mudah. Oke, kita lanjut lagi ya. Boleh di screenshot dulu aja nih atau dicatat tadi sambil nyatet ya. Nah, kita lanjut lagi. Oke, di sini ada satu contoh soal tentang buta warna. Nah, jadi kalau di sini 9% laki-laki yang buta warna, kita tulisnya yang diketahui. Kita kerjainnya yang adul aja ya, sobat belajar. 9% laki-laki yang buta warna. Nah, jangan lupa laki-laki yang buta warna itu kodenya adalah X, C kecil, B kecil, Y. Itu kan. Karena di sini ada CB kecilnya, ada huruf X resesifnya. Ini kita masukkan atau kita kodekan jadi Q. Q aja, bukan Q kuadrat. Berarti Q-nya itu sama dengan 9 per 100. Berarti Q-nya itu berapa nih? 9 dibagi 100. 0,09 gitu ya. Gini ya. Oke. Yang ditanya tuh apa? Kita kerjain yang A dulu nih. Persentase wanita buta warna. Wanita buta warna itu kan XCB kecil, Y. XCB kecil ya maksudnya. XCB kecil. Kalau yang ada Y-nya itu laki-laki, jangan lupa ya. Nah, sekarang ditanya ini, CB kecilnya tuh 2 kali nih sobat belajar, yang resesifnya 2 kali. Berarti kalau resesif itu sama dengan disimbolkan dengan huruf Q, kalau resesifnya ada 2 jadi Q kuadrat. Yang ditanya tuh jadi Q kuadratnya. Oke.
Nah, kayak gini berarti sekarang kita udah punya nih Q-nya. Tinggal kita apain? Kita kuadratin aja ya langsung. Q kuadrat sama dengan 0,09 dikuadratkan. Nah, silakan sobat belajar boleh dihitung 0,09 kuadrat sama dengan 0, oh jangan lupa ini nanti dikali 100% ya. Karena kan yang ditanya persentase ya. Dikuadratkan sama dengan 0,008 ya. Nah, terus kita kalikan lagi 100%, berarti hilang nolnya 2 sama dengan 0,8%. Oke, jadi hasil perhitungannya adalah seperti ini. Nah, kayak gitu ya sobat belajar untuk contoh perhitungan dari yang buta warna. Oke, bisa dipahami? Mudah-mudahan bisa ya. Nah, selanjutnya di sini kakak mau kasih satu rumus lagi. Ada satu rumus lagi nih yang ada 3 variabel, yaitu P plus Q plus R sama dengan 1. Dan P plus Q plus R kuadrat sama dengan 1. Nah, dua rumus ini digunakan untuk menghitung soal dengan kasus mencari golongan darah di satu populasi gitu. Dan kalau yang P-nya itu di sini untuk golongan darah A. Kalau yang Q-nya itu untuk golongan darah B. Sedangkan untuk yang R itu adalah untuk golongan darah O gitu. Jangan lupa kalau misalnya golongan darah A itu ada yang IAIA, ada yang IAIO. Itu mungkin gak usah kakak sebutin lagi nih karena materi ini sudah pernah dibahas ya. Untuk yang B juga ada yang IAIB, ada yang IBIB maksudnya, dan ada yang IBIO. Sedangkan kalau yang R ya udah IOIO aja ya. Ada satu golongan darah lagi ya kayaknya. Ya, golongan darah AB. Kalau golongan darah AB itu nanti ada P dan ada Q-nya karena kan dia gabungan antara A sama B. Gitu. Nah, jadi begitulah contoh rumus dan cara mengerjakan soal di hukum Hardy-Weinberg. Meskipun rumit, mudah-mudahan sobat belajar bisa fokus dan bisa memahami soalnya. Nah, jadi seperti itu dulu materi kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat terus belajarnya. Karena belajar sekarang mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!